Shalom, selamat pagi anak-anak di rumah. Teacher berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Pembelajaran kita kali ini masih dari tema 3, subtema 2, tematik kelas 3 SD. Hari ini, anak-anak dan Teacher Evelyn akan membahas mengenai massa dan volume benda. Siap untuk belajar ya? Kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya, Teacher Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam menjawab kuis kita di video pembelajaran sebelumnya. Thanks to all the students who answered our quiz before correctly. Anak-anak, coba perhatikan pada gambar. Apa saja yang kamu lihat? Benda apa saja yang bisa anak-anak temukan pada gambar? Tepat sekali, ada sofa, ada meja, ada lemari buku, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini semua adalah benda yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai massa dan volume pada setiap benda. Nah, anak-anak di rumah, setiap benda memiliki massa dan volume yang berbeda-beda. Apa itu massa? Anak-anak, coba perhatikan buku tematikmu dari halaman 39. Di dalam bukumu ada percakapan antara Tony dan Ayah mengenai massa dan volume pada benda. Kita baca sama-sama ya. Tony, sulit sekali membuat jungkat-jungkitku turun kalau Ayah tidak membantuku mengangkat tubuh Ayah. Ayah, itu karena tubuh Ayah lebih besar darimu, nak. Tubuh Ayah memiliki massa yang lebih besar. Massa? Apa itu massa, Ayah? Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh Ayah saat bermain jungkat-jungkit. Oh, begitu ya. Jadi, massa tubuh Ayah lebih besar daripada massa tubuhku ya. Benar, Tony. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume. Nah, dari percakapan Tony dan Ayah, anak-anak sudah memahami apa itu pengertian massa. Apakah itu? Nih, massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Kemudian kita juga belajar mengenai massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Ingat ya. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume. Sekarang kita lanjut lagi percakapan Tony dan Ayah. Apa itu volume? Kita akan menemukan jawabannya di percakapan selanjutnya. Apa itu volume ya? Benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Misalnya, saat kamu memasukkan bola ke dalam keranjang, bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Bagaimana kalau kita memasukkan bola basket ke dalam keranjang yang sama? Tentu bola basket menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Ingat ya anak-anak, semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Oh, jadi bola basket memiliki volume yang lebih besar dari bola kasti ya? Benar, nak. Nah, sekarang coba pegang kedua bola ini. Menurutmu, mana yang massanya lebih besar?
Bola basket ya, karena bola basket terasa lebih berat. Betul nak, bola basket memiliki massa dan volume lebih besar dari bola kasti. Yeay, aku sekarang mengerti apa itu massa dan volume. Jadi anak-anak, sudah tahu apa itu volume? Iya, volume adalah benda-benda di sekitar kita yang menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Jadi, jika bendanya semakin besar, maka volume juga akan semakin besar. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Perhatikan gambar berikut. Nih, angka yang ditunjukkan oleh timbangan adalah massa buah pepaya dan semangka. Nih, berapa massa pepaya, berapa massa semangka. Nah, ini menunjukkan massa pada buah. Tetapi anak-anak harus ingat, massa sering disamakan dengan berat. Ternyata massa dan berat itu berbeda loh. Berbeda ya anak-anak, massa dan berat. Massa berbeda dengan berat. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda atau zat yang menyusun benda. Ingat ya kalau massa. Dan massa sifatnya tidak berubah. Ingat, massa sifatnya tidak berubah. Sedangkan kalau kita bicara tentang berat, kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Ingat, berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Sekarang kita membahas volume benda. Volume itu adalah kapasitas atau ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Tadi sudah kita bahas ya. Coba perhatikan gambar A, B, dan C. Ada wadah A, B, dan C yang berisi susu. Kemasan A diisi susu yang terdapat dalam kemasan B. Kemasan A ini diisi oleh susu yang terdapat di kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, untuk kemasan A, kamu memerlukan 2 kali kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Jadi, kamu memerlukan 4 kemasan pada ukuran C untuk 1 kemasan ukuran wadah A. Sehingga volume kemasan A, B, dan C berbeda. Volume mana yang lebih besar? Volume A. Yang kedua B. Yang ketiga C. Ingat ya anak-anak, volume itu adalah ruang yang ditempati atau isi. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan kalimat pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. Coba perhatikan wadah A, B, C, dan D. Kita buat pernyataan. Ini nanti banyak kamu temukan di soal Ayo Berlatih halaman 44. Kamu disuruh atau diminta menunjukkan kalimat massa dan volume berdasarkan gambar. Sekarang kita coba latihan dulu. Nih, volume air paling besar terdapat pada wadah D. Setuju ya? Atau bisa juga seperti ini. Volume air pada wadah A lebih sedikit dari volume air pada wadah B. Wadah A lebih sedikit ya. Nah, seperti ini contoh kalimat pernyataan berdasarkan gambar. Sekarang, teacher mengajak kamu untuk berlatih. Perhatikan gambar berikut dan lingkari jawaban yang benar. Perhatikan gambar balok Y dan balok H. Perhatikan. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Coba perhatikan gambarnya. Menurut kamu massa Y ini lebih besar atau lebih kecil?
Iya, benar. Massa Y mempunyai lebih besar dari massa H, balok H. Lihat. Kenapa, teacher? Karena balok Y mempunyai ukuran lebih besar dan kamu juga boleh lihat timbangannya. Nih. Kemudian yang kedua, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong, gelas ukur yang berisi air. Lihat timbangannya anak-anak. Ini, gambar yang teacher tunjuk ini adalah gelas yang memiliki air, yang berisi air. Sedangkan ini adalah gelas yang tidak memiliki air. Sehingga gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil? Mana jawabannya anak-anak? Iya, tepat sekali, lebih besar. Perhatikan, lebih besar karena dia sudah berisi air. Dan wadah atau gelas yang kosong ini tidak berisi air. Tentu massa yang berisi air lebih besar. Kemudian yang C, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Benar ya. Botol B mempunyai berat yang lebih dari botol A. Coba kalau beratnya bagaimana? Botol B massanya tadi lebih berat, lebih besar. Kalau beratnya apakah B lebih ringan atau lebih berat anak-anak? Lebih besar atau lebih kecil? Iya, tentu lebih besar. Yang D, perhatikan ada bola yang kempes, ada juga bola kempes dan bola yang berisi udara. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih titik-titik dari bola yang tidak kempes. Menurut kamu, bola kempes yang ditanya bola kempes ya, bola yang kempes ini mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil? Tepat sekali, lebih kecil. Sekarang waktunya kuis. Oke anak-anak, perhatikan kuis. Teacher mempunyai satu kuis. Ada 6 apel dan 1 semangka. Lihat timbangannya. 6 apel mempunyai massa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1 semangka. Mana jawabannya? Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1 semangka. 6 apel dan 3 apel. Jika 3 apel, bagaimana? Oke, pilih salah satu jawabannya, jawab di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita kali ini, anak-anak di rumah. Sekarang saatnya kamu kerjakan Ayo Berlatih halaman 44. Jangan lupa mengirimkan hasil belajarmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.